Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar, saya pendamping PKH dari Kota Medan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang memulai usaha. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar peserta PKH dalam program peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dapat mengembangkan usaha yang dapat menopang dan membantu ekonomi keluarga dan juga membantu peserta program Keluarga Harapan menciptakan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan materi ini, diharapkan peserta PKH mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menilai kelayakan ide usaha secara terencana, sesuai dengan potensi yang tersedia. Kemudian, peserta PKH memiliki keterampilan untuk merencanakan usaha dan memiliki gambaran untuk menyusun rencana pemasaran usaha dan juga memahami cara mengelola keuangan usaha. Perkenalkan Bu, nama saya Samsidar. Saya pendamping dari Medan. Yang saya sampaikan adalah memulai usaha. Di antara ibu-ibu, siapa yang sudah punya usaha? Ibu. Apa usaha ibu? Jualan. Oke. Jualan di pajak. Jualan apa Bu? Jualan apa Bu? Lontong. Di mana di pajak? Pajak. Di rumah. Oh, jual yang kering-kering. Ada juga yang basah-basah. Sayur-sayur gitu enggak? Gula, lontong ya. Udah lama ibu jualan? jajan-jajan gitu kan. Udah lama. Udah berapa tahun? Di sini di Medan ini udah 13 tahun. 13 tahun. Udah banyak ada ibu. Oke, kira-kira menurut ibu, kenapa ibu jualan? Lebih enak kalau jualan daripada kerja. Gak ada yang ngaku. Oke, suami ibu kerja? Nggak ada. Oh maaf, ibu Mana? Dengan 2 atau 3 di pajak kan meninggal. Oh, Tinggal di meninggal. sini saudara banyak. Berarti sekarang ibu single parent ya? Oke. Berarti ibu punya ide untuk jualan itu, berarti tujuannya apa? Itu kebutuhan. Oke, nah berarti menambah pendapatan. Oke. Ibu punya anak sekolah ya. Oke. Munculnya suatu ide untuk buka usaha itu karena kan memang kebutuhan. Karena ibu single parent, anakmu sekolah. Jadi dari mana uangnya kan gitu. Jadi mungkin maksud ibu buka usaha itu nggak kerja sama orang kan gitu. Jadi bisa memantau anak-anak, rumah nggak ditinggal kan gitu kan. Oke, ibu ada usaha? Kerja? Rumah tangga ibu? Ibu rumah tangga juga? Kerja di rumah tangga. Oh, maksudnya ART. Namanya ART. Kalau bahasanya babu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita nonton video dulu ya Bu. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu.
Berapa yang ibu ambil tadi pagi? Ya segitu ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Apa pendapat Ibu tentang video ini? Ibu Lili ya namanya? Iya. Itu kan dia mau usaha tuh. Iya. Dia ngambil ini dulu, ngambil barang. Iya. Baru dia Berapa laku? Itu yang di? bayar dia. Oke. Karena berhubung karena ini nggak habis. Iya. Sedangkan yang diambil itu 65.000. Bayar dia. Utang. Oke. Di awal niatnya dia buka usaha untuk nambah penghasilan. Iya. Oke. Rupanya strateginya kurang bukan salah tapi kurang dimantapkan. Kalau kita mau buka usaha itu kan ada rancangan usaha itu. Sebelum kita mulai usaha itu, kita mikir modalnya dari mana, ya kan? Karena kan nggak mungkin hidup pas-pasan. Maksudnya gini Bu, kita kan pengen lebih, kan gitu. Nah pengen lebih, jadi sebelum mulai usaha itu kan modalnya dari mana, terus apa usahanya. Kalau memang usahanya mandek, apa tindak lanjutnya, kan gitu. Jadi menurut Ibu Angel Baping, kalau dari kasus Ibu Lili ini, apa solusinya? Dia kan jual ikan itu diambil dari, kita bilang lah yang tokek ikan ya. Oke, tokek ikan. Rupanya yang dijualnya itu nggak habis. Sementara si tokek ikan pengennya ya berapa yang diambil itu ya dibayar. Dari kasus Ibu Lili ini dilihatnya banyak yang jual ikan. Jadi dia memulai usaha itu karena ikut-ikutan, bukan ditengoknya paksa-paksanya gimana kan gitu. Jadi kalau Ibu di bab ikan, kalau misalnya ikan nggak habis, ada nggak solusi dari Ibu? Kalau Ibu yang kejadian ini yang ngalamin Ibu, misalnya Ibu jual ikannya nggak habis, balikan tokenya diapain? Tapi harus menghasilkan ya. Diobral. Kalau nggak habis juga. Tapi harus menghasilkan. Kalau menurut Ibu kayak mana? Dimasak. Oke. Betul, pintar Ibu. Jadi kalau yang jualan kayak gini, contoh ada dekat rumah kami, dia jual kedai sampah. Kalau orang Medan bilang kedai sampah. Jual ikan, jual lauk, jual tomat, jual cabai, semua yang basah-basah, yang kering-kering dijualnya semua. Udah, sayur tuh kan biasa selalu habis kan Bu? Iya kan, biasa selalu habis kan. Ada kangkung nggak habis. Nanti itu kan nggak tahan lama, kayak bayam itu kalau 2 hari udah keriput ya. Kalau kentang kayak pare itu masih bisa pakai 2-3 hari. Kalau kayak genjer itu udah ciut, pokoknya sayur-sayur yang lembek. Jadi si yang punya kedai sampah ini, yang punya warung ini, ikan yang nggak habis itu dia olahnya jadi sayur masak. Iya, ditaruhnya di steli, di atas meja, dia jual kedai sampah. Sekalian, kenapa ikan yang tidak habis diolahnya Bu? Di sambalnya, di pepesnya, di tojonya, ditaruhnya di samping, dia taruh di atas meja. Udah, sayurnya juga gitu. Jadi itu nggak terbuang, minimal nggak habis sekali, bisa dimakan. Kayak gitu. Jadi makanya sebelum mulai usaha itu kan memang ada perencanaan usaha namanya. Kalau nggak punya modal, misalnya punya modal nih, modalnya dari mana? Saya mau usaha tapi nggak ada modal. Tapi dari contoh menurut Ibu kalau misalnya usaha, kira-kira Ibu yang punya usaha, modal awalnya dari mana? Dulu ada modal sekarang kita. Oke, berarti pertama Ibu modal sendiri. Karena nggak cukup modalnya, pas-pasan Ibu ngambil kur. Berarti berutang kan? Oke. Tapi terbayar, syukurnya terbayar. Berarti Ibu pandai mengelolanya, kan gitu. Oke. Ibu yang ART itu pulangnya dari pergi kerja dari pagi? Dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 sampai jam 11.
Itu dari gaji ibu kira-kira cukup nggak? Oke, pertanyaannya di sekitar rumah ibu itu ada nggak grosir? Grosir, tukang jajan-jajan, jual jajan-jajan. Ya kerintuannya. Rumah ibu dekat nggak rumah ibu ini? Enggak. Jauh ya? Tahu. Hmm. Cuma jalan kaki aja tahu. Iya, saya kasih contoh. Contohnya saya sendiri, Bu. Saya kasih contoh sama ibu, bukan saya pamer, enggak. Karena yang bisa menghasilkan di luar kan gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada kedai warung, ibu bisa bikin keripik pisang, kacang tojin, itu kan menghasilkan opak, emping, itu dititip di warung. Nggak jalan ya. Kalau kayak Bi sendiri, titip di kantin sekolah. Di sekolah pun enggak terima. Nggak terima. Enggak, karena di sekolah itu udah ada kantin. khususnya. Oke, makanya saya bilang pangsa pasarnya. Kira-kira di lingkungan ibu tuh apa yang bisa ibu titip kalau ada warung, entah titip kacang tojin, keripik gitu. Kalau saya kalau di rumah itulah jual gas itu. Jual gas. Karena kan yang jual masih ada beberapa rumah. Iya. Pakai tabungan juga dulu. Tapi nggak apa-apa, Bu, kalau ibu ada punya modal, walaupun ibu nggak punya warung, taruh aja apa namanya? Jajanan digantung aja, rinso. Enggak ada kan. Gede terdesak, apa namanya ya? Warung terdesak. Beras kayak kadang hujan, itu nggak bisa. Nggak bisa, karena sampai kakak saudara itu aja. Ada itu sampai kami opung-opung sampai ke depan sampai ke depan opung. Berarti satu gang itu saudara semua? Enggak, Iya lah, maksudnya nggak bisa kita titip usaha gitu, nggak bisa. udah buntu, nggak bisa ini. Oh. Oke, kalau beternak juga nggak bisa. Lahannya nggak ada. Oke, jadi contoh dari Ibu Mapu, nama Ibu siapa? Ibu Masriani. Masriani. Udah ada 10 tahun Ibu. Enggak malu. Nanti bisa jadi contoh ya. Jadi Ibu ini di awal modal awal dari tabungan. Terus karena untuk membesarkan usaha, ambil kurang apa? Yang penting pandai menghandle keuntungan itu disisihkan bisa bayar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bu? Dek, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya, Bu? Ada. Banyak non. Kami pegang dulu. Atau lihat semua. Begini Bu, misalnya Ibu buat mie, dijajah-jajakan aja bungkus-bungkus, udah pernah dan itu nggak jalan, ya. Kalau di ujung di luar Ibu rumahnya dalam gang? Dalam gang? Paling ujung. Di luar gang itu nggak bisa jual di balap atau apa? Jadi simpang-simpang situ lah kayak jalan bom, itulah palingan. Tapi Ibu belum pernah lakukan ya? Enggak, lapaknya yang dapat. Karena kan di jalan-jalan itu kan udah banyak. Kalau keliling belum bisa, misalnya. Berarti Ibu udah PW dengan sekarang kan? Udah posisi nyaman gitu kan? Jadi bilang nyaman ya enggak, tapi ya itu yang masih Bisa di diputar-putar. Oh, itu diputar-putar. Pasti. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bu? Bulanannya. Kalau kerja itu memang bulanannya pasti. Kalau usaha itu memang kalau laku-laku, kalau enggak kan gitu. Kalau kayak kami dulu, Bu. Kami taruh di kantin jual spaghetti dan lain sebagainya. Kalau nggak habis, kami kebetulan tadinya punya ternak ayam kampung sampai 100 ekor. Jadi nggak habis makanan itu. Ya udah spaghetti yang pakai susu, pakai sosis itu kami lempar ke ayam, makanya ayamnya sehat-sehat. Iya, sehat-sehat, telurnya besar-besar. Padahal itu ayam kampung, kan gitu. Karena nggak terhandle, suami itu full day dari pagi sampai sore. Sampai malam, nanti malam racik lagi minuman, top ice, fresh di rumah.
Kalau saya bagiannya di dapur, buat ayam Kentucky, pokoknya olahan makanan. Kalau olahan minuman itu si suami. Oke, kita tengok video selanjutnya ya Bu. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Dari materi dan video yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin memulai sebuah usaha, ada beberapa hal yang penting yang harus dipersiapkan oleh peserta PKH, yaitu pertama, modal, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Yang kedua, pemasaran, barang yang bermutu baik, harga murah dan bersaing, promosi setiap saat, dan lokasi yang strategis. Dan yang ketiga, pengelolaan usaha dengan baik, yaitu usaha apa yang akan dilakukan, siapakah targetnya, dan bagaimana untung yang bisa didapat nantinya. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan agar kita semua dapat mengaplikasikannya dalam memulai usaha. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.